Ya, inilah segmen Hot News dengan deretan informasi terpopuler di situs cnbcindonesia.com. Kita ke informasi yang pertama. Ada otoritas Korea Selatan memerintahkan 1.200 warga di kota Daegu mengungsi pada Senin 28 April 2025. Hal ini terjadi akibat kebakaran hutan yang meluas di kota itu karena adanya angin kencang. Selain evakuasi, pejabat berwenang juga melakukan penutupan jalan raya di daerah tersebut karena khawatir kebakaran tersebut berdampak pada kegiatan lalu lintas. Dinas Kehutanan Korea Selatan menyampaikan kebakaran hutan tersebut dimulai sekitar pukul 2 siang waktu setempat dan telah berdampak pada sekitar 50 hektar area dalam waktu kurang dari 2 jam karena kondisi kering dan angin kencang. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan sejauh ini karena kebakaran itu terjadi di sekitar Daegu yang berjarak sekitar 233 km di tenggara ibu kota Seoul. Dinas Kehutanan Korea Selatan mengatakan 26 helikopter dan 202 personel pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi tersebut, sementara satu bagian jalan raya Gyeongbu ditutup. Mas. Ya, kita beralih ke informasi terpopuler selanjutnya. Pemirsa, ini ada Menteri Perkeretaapian Pakistan, Hanif Abbasi, mengancam akan meluncurkan serangan nuklir ke India. Ancaman muncul setelah serangan teroris di Kashmir, India yang menewaskan 26 wisatawan. Dalam pidato Minggu 27 April waktu setempat, Abbasi mengingatkan Pakistan punya banyak rudal dan 130 hulu ledak nuklir yang siap digunakan. Abbasi juga memperingatkan perang bisa pecah jika India menghentikan pasokan air dengan menangguhkan perjanjian perairan Indus. India menegaskan penangguhan berlaku sampai Pakistan berhenti mendukung terorisme lintas batas. Hubungan dua negara nuklir ini kian panas setelah insiden penembakan di lembah Baisaran, Kashmir. Front perlawanan kelompok terkait Lashkar-e-Taiba berbasis Pakistan disebut mengaku bertanggung jawab. Polisi India menyebut dua pelaku merupakan warga Pakistan. New Delhi merespons dengan mengusir diploma Pakistan dan menutup perbatasan darat diikuti langkah serupa oleh Islamabad. Di Kashmir, pembentrokan di sepanjang garis kontrol LOC terus terjadi hingga malam ketiga. Pasukan India juga menggelar penggerebekan anti-teroris di wilayahnya. Ya, di informasi berikutnya, chaos melanda Spanyol dan Portugal. Seluruh wilayah lumpuh akibat listrik pada massal. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menyebut ini salah satu insiden kelistrikan terburuk di kawasan Iberia. Sanchez menargetkan pemulihan penuh pada Selasa setelah Senin malam baru 50% pasokan listrik nasional pulih. Pemadaman disebut akibat fenomena atmosfer langka yang mengganggu jaringan listrik tegangan tinggi. Akibatnya kereta, metro, lampu lalu lintas, ATM, hingga akses internet lumpuh total. Kekacauan terjadi di jalan raya, stasiun bandara, hingga rumah sakit yang harus mengandalkan genset. Di Madrid, Wali Kota Jose Luis Martinez Almeida minta warga tetap di rumah agar layanan darurat bisa bergerak. Operator Portugal REN menyebut pemadaman akibat getaran atmosferik terinduksi yang memicu gangguan berantai di Eropa. Sementara itu, Red Electrica memperkirakan pemulihan total butuh waktu 6 hingga 10 jam. Spanyol juga dibantu Prancis dan Maroko untuk tambahan pasokan listrik. Di sektor transportasi, 35.000 penumpang terjebak di kereta dan 344 penerbangan dibatalkan. Di Portugal, layanan metro, ATM, hingga distribusi air juga terdampak. Kita beralih ke informasi hot news dari dalam negeri. Pemirsa pernah menemukan uang Rp10.000 keluaran tahun 1979 atau Rp5.000 dari tahun 1980? Kalau iya, mungkin sudah saatnya nih Anda mengeceknya lagi. Pasalnya Bank Indonesia resmi mencabut 4 pecahan rupiah lama, yaitu Rp10.000 emisi 1979, Rp5.000 tahun 1980 dan Rp1.000 tahun 1980, serta Rp500 tahun 1982.
Semua uang ini masih bisa ditukarkan namun dengan tenggat waktu yang terbatas, yakni hanya sampai 30 April 2025 di kantor pusat Bank Indonesia. BI menjelaskan pencabutan uang lama merupakan proses rutin mempertimbangkan masa edar dan hadirnya uang baru dengan teknologi pengaman yang lebih mutakhir. Tak hanya itu, daftar lengkap uang yang sudah dicabut juga bisa diakses melalui situs resmi Bank Indonesia.